Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berjumpa di dalam kasih-Nya Tuhan. Sungguh ini adalah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan datang di hadapan-Nya. Kita mau siapkan hati kita siapkan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan pagi hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami, sehingga sampai hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat melayani Engkau, kami dapat beribadah di hadapan-Mu, sehingga sampai hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami kesempatan atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau Yesus. Kami mau bawa ucapan syukur kami mau bawa Tuhan persembahan kami Tuhan di hadapan Engkau Yesus. Oleh karena itu Tuhan, Kau lihat setiap hati kami Tuhan, Kau selidiki setiap hati kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau, Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau ibadah kami bukan rutinitas kami saja Tuhan, tapi ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Engkau, ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kuduskan kami Roh Kudus, jamah setiap hati kami Roh Kudus. Kau lawat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa atas kami. Beracara Roh Kudus dalam ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar kuasa-Mu nyata atas kami, hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Ku angkat tinggi panji-Mu.
dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, Kau bertata atas pujian umat, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat, Kau dipuja. Amin. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, Tuhan, tinggikan nama. Mari kita tinggikan Dia. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji. Amin Tuhan. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, amin Tuhan. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk Tuhan, layakkan kami, kuduskan Tuhan, sehingga kami layak masuk di hadirat-Mu. Ku tinggikan Engkau, ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan Engkau, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak ku sembah dan menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Engkau. anak domba bertata. Haleluya, ku datang Tuhan menyembah-Mu,
katakan dengan segenap hati. Oh Allah yang berkata, pagi ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau. Kami mau bersujud menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, di hadapan Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Ku sembah Engkau. Ku mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, persembahan ucapan syukur kami, lewat penyembahan kami. Ku sembah, ku sembah, ku Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau datang menyembah Dia. Kita mau bawa ucapan syukur kita, karena Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak untuk diagungkan.
kekuatan-Mu, segala pertolongan-Mu Tuhan, membuat kami semakin kagum akan Engkau Yesus. Semua kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau layak ditinggikan Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi bumi, kebesaran-Mu mengatasi bumi Tuhan. Engkau layak ditinggikan Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan, amin Yesus. Kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita tinggikan Dia. Oh, tinggikan diri-Mu. Amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu. Kita tinggikan Dia. Tinggikan diri-Mu. Amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan Dia. Haleluya Tuhan. Ya nama-nama Yesus. Ya nama-nama Yesus. Haleluya. Mengatasi. Mari
Kami percaya kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi memuji Engkau, meninggikan Engkau Yesus. Penuhkan hati kami dengan sukacita-Mu, penuhkan hati kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami dapat lebih lagi memuji Engkau Yesus. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam beribadah, kami satukan hati kami, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Bapak Ibu percaya Dia Allah yang besar. Haleluya. Oh. That is our God. Yesus namanya. Haleluya. Oh. Oh. Mari Bapak Ibu, kita punya Allah yang besar. Oleh karena itu, kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Yesus namanya. Pemilik kehidupan, Dia sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Mari dengan segenap hati katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, that is our God. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Oh, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Mari dengan iman katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Katakan, oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Biar pemusik memuji nama Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat tangan kita, dan kita dengan senang hati kita mau katakan, angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Oh, haleluya. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
saya masih melihat wajah-wajah yang kurang bersuka cita ini. Mari Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang mengatasi langit dan bumi. Mari kita melebih lagi memuji Dia. Amin. Karena ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Oh, yes. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, merawat setiap hati kami. Katakan dengan imanmu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Dengan iman katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Oh, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, biarlah pujian kita senada dengan surga. Oh, haleluya. Mari sekali lagi. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir. Amin Tuhan. Merawat setiap hati kami. Dengan iman katakan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Amin. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Oh, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Biarlah pujian kita senada dengan surga. Pujian kita senada dengan surga. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah pujian nama-Mu, semesta bersuka. Sekali lagi di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu,
Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh kalau pujian kita itu senada dengan surga, maka ada kuasa dalam pujian kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Apapun masalah kita hari ini, apapun yang sudah kita doakan, mungkin di tahun ini, di tahun yang dulu, tahun 2022, itu belum dijawab sama Tuhan. Percayalah bahwa Yesus itu mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Yesus itu akan menjawab lebih yang daripada yang kita harapkan. Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Jangan kecewa, tetap percaya sama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin Bapak Ibu. Di waktu yang tepat. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan iman katakan, caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Oh. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Dengan iman kita mau katakan, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
katakan Yesus mendengar. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus menjawab. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bapa surgawi Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saudara dapat menguji Tuhan mengatasi segala langit dan mengatasi segala bumi. Tuhan mengasihi anak-anak-Mu, baik yang dalam keberkatan maupun dalam kekurangan. Karena itu, kembalilah kepada Tuhan yang memberi segala kehidupan bagi orang percaya. Jangan menjauh dari Tuhan, apalagi dalam situasi yang sulit tahun ini. Karena itu Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Dalam keadaan sulit pun, Tuhan selalu membuka berkat bagi anak-anak-Mu yang setia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, bantu saya. Bantu saya baca firman. Ya, situasi gereja di mana ini jadi lucu sekarang ya. Mengapa kok jadi sepi? Kendaraan yang banyak berderet-deret sekarang kosong. Lalu kemana orangnya? Apakah menderita kesulitan dalam hidupnya? Apakah tidak ada berkat bagi mereka? Mari cek diri kita sendiri. Kita belajar dalam keadaan apapun juga, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita baca Yesaya 53, 1-8. Yesaya 53. Ya, silakan. Yesaya pasal 53 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Amin. Mengerti? Kalau Yesus datang saat ini, orangnya lemak, tidak ada daya, tidak ada bodi yang kekar. Percayakah saudara bahwa dia adalah Mesias? Ini yang harus kita renungkan. Siapakah Mesias itu? Dia yang menguasai langit di atas langit dan segala bumi dan yang di bawah bumi. Itu yang harus saudara renungkan. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan sadar yang dimaksud taruh tanah muda, tunas yang seperti tanaman muda, seperti sebuah akar dari tanah yang kering. Dari tanah yang kering. Jadi Yesus itu dikatakan seperti tanaman yang baru diambil dari pot, ditanam di tanah kering. Mestinya apa bisa hidup atau mati? Kalau di tanah yang subur diberi pupuk, itu pasti bisa tumbuh dengan baik. Tapi malah di tanah yang kering. Di tanah kering tumbuh ki lemah, ditendang ya ambruk. Jadi tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi dia kok masih bisa hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus hidup lahir di bumi di antara orang yang paling miskin. Untuk melahirkan aja tidak punya tempat, mencari tempat ditolak. Lo semen masih ada tempat tapi jawabannya sudah penuh. Karena tahu orang miskin mengandung. Kalau dia melahirkan, silo semen mesti korban uang. Inilah yang harus diingatkan bagi kita. Maukah saudara mengorbankan uang saudara untuk mengasihi Tuhan? Ditunjukkan mengasihi orang lain yang dalam kesulitan. Ini yang harus direnungkan. Ia akhirnya lahir di kandang. Baunya kotoran, baunya kencing. Tapi Yusuf dan Maria mengasihi anaknya. Ia disirami sampai bersih, disapu. Bau kotoran hilang, bau kencing hilang, baru dia melahirkan dia. Inilah Tuhan kita. Untuk menunjukkan bahwa tanaman muda tumbuh di tanah kering, kita baca Yeremia 23, 5-6. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan oleh orang kepadanya,
Tuhan keadilan kita. Nah, ini sudah dinubuatkan 1000 tahun atau lebih oleh nabi-nabi yang dipimpin oleh Tuhan. Sudah dinubuatkan. Yesus hidup di tanah yang kering. Terus Yeremia 33 15-16. Yeremia pasal 33 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Yerusalem akan damai, kita akan damai. Tapi kepada siapa yang bisa merasakan damai? Yang menerima Yesus sebagai juru selamat, Kristus dan Tuhan. Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, dari keturunan Isai. Anak Isai adalah Daud. Daud adalah raja yang paling makmur, paling diberkati Tuhan. Ia akan menurunkan seorang anak namanya Yesus. Tapi ingat, Maria keturunan Daud, Yusuf keturunan Daud, tapi hidupnya miskin. Jadi jangan mengandalkan bapak leluhurmu yang kaya, tidak ada gunanya. Kaya miskin yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Zakaria 6 ayat 12. Zakaria pasal 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ya, mendirikan bait Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata apa? Robohkan gereja Yerusalem. Dalam 3 hari akan kubangun lagi. Maksudnya bahwa diri kita itu ada bait Allah. Kalau ada bait Allah, kuduskanlah. Jangan sembarangan menggunakan bait Allah untuk menggunakan keinginan dagingmu yang akhirnya saudara tersesat. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu pasal 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya, jadi keturunan Yehuda itulah yang disebut singa padang pasir. Tidak ada orang pun yang bisa melawan dia. Siapakah singa padang pasir? Tuhan Yesus sendiri. Dicobai oleh iblis 3 kali, dia tetap menang. Tapi bagaimana keadaan saudara kalau dicobai? Ikutlah aku, kamu akan kaya. Itu iblis itu punya kuasa ya. Sehingga banyak orang ke gereja tidak siap. Datang ngepres. Kadang-kadang terlambat. Lah itu imannya tidak tumbuh. Ke gereja supaya diberkati Tuhan. Ikut Tuhan pasti kaya. Kita anak raja. Raja kaya, kita pasti kaya. Betul, rajanya yang kaya. Tapi kamu tidak setia apa yang disembah rajamu. Kamu akan direndahkan Tuhan.
Itulah sebabnya nama Tuhan ditinggikan, mengatasi segala langit, mengatasi bumi dan di bawah bumi. Terus Wahyu 22 ayat 16. Wahyu pasal 22 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Waktu Yesus lahir, ada bintang terang di atasnya. Bintang itu tetap di atas. Semua bintang bergerak dari timur ke barat. Tapi bintang itu tetap di atasnya. Tetap menerangi sang bayi yang mau lahir ini. Sampai akhirnya bayi lahir, bintang itu baru hilang. Sehingga Herodes mencari anak itu sulit. Sehingga yang jadi korban pembunuhan adalah anak di umur 2 tahun. Saudara harus jadi bintang timur. Menyanyi Lukas bagus, termasuk timnya. Semangat. Sudahkah menjadi bintang timur? Jawabnya apa, Gas? Sudah jadi bintang timur? Jawabnya, sudah. Akan saya buktikan. Lagi itu jangan amin. Semua kalau ada firman, jawabnya apa? Amin. Firman salah, amin. Tuhan kita kaya, kita anak Tuhan pasti kaya. Amin. Buktinya, Daud kaya, anak cucunya termasuk Maria yang susuk, hidupnya melarat. Tapi dia tetap setia apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukti tanaman muda yang akarnya ada di tanah kering adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri di tanah yang kering pun bisa hidup. Kita yang di dalam Tuhan masa kesulitan ini makin rajin ke gereja atau banyak bolos? Mengapa sekarang di sekeliling kita yang penuh mobil sekarang melompong? Kemana orangnya? Apakah kena resesi? Janji Tuhan tidak tepat. Katanya aku diberkati. Nyatanya sekarang aku kesulitan berkat. Wah, kalau gitu saya sudah tidak percaya Tuhan. Tuhan itu omong kosong. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Ya. Jadi saudara harus berpegangan pada firman Tuhan. Apapun yang aku lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku tidak takut kelaparan. Walaupun dunia merasa kelaparan semua, aku tidak. Sebab Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan aku. Tuhan selalu menyertai aku. Inilah namanya Immanuel. Kalau punya nama Immanuel, jangan takut. Datang ke gereja lebih bagus. Lainnya belum datang, saya sudah datang. Jangan mau terlambat. Itulah Immanuel menyertai saudara. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku selalu memberi makan secukupnya setiap hari. Sebab aku, Yesus, adalah penolongmu. Saudara masih diberkati tambah banyak? Jawab Lukas. Makin diberkati? Amin. Contoh Lukas itu. Amin. Sehingga Lukas banyak memberi berkat. Kan firman Tuhan mengatakan, diberkati menjadi berkat. Saudara mau memberi berkat atau minta berkat? Renungkan.
Yesus disebut tanaman muda dibandingkan mudah roboh. Kalau tanaman tua saudara tendang seperti pohon kelapa, yang sakit adalah kakimu sendiri. Yesus lahir sebagai bayi yang lemah di tanah yang mudah kering, mudah sakit, bisa mati, bisa dibunuh oleh Herodes. Waktu melayani, Yesus dibenci oleh imam-imam ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama, sewaktu-waktu dibunuh. Kita ngabarkan Injil sewaktu-waktu dibunuh. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Tidak usah tak ceritakan. Kisah 5:29. Aku lebih taat kepada Tuhan dari kepada manusia. Aku siap dibunuh untuk mengabarkan Injil Tuhan. Sebab suatu keuntungan kalau aku mati pasti masuk surga. Lah ini loh, orang itu takut mati ya. Padahal mati itu kalau masuk surga kekal selama-lamanya. Kalau kamu hidup di dunia, cinta uang, sifatnya hanya sementara, mati masuk surga atau neraka. Cinta uang adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Oleh karena cinta uang, kamu saling menjatuhkan satu dan lain. Saling iri hati dengki. Itu yang dialami oleh ahli-ahli Taurat. Ia membenci Yesus karena apa? Banyak orang ikut Yesus. Kalau banyak orang ikut Yesus, persembahanku kurang. Tiap hari Paskah, imam-imam menjual domba atau binatang penghapus dosa. Ini direnungkan. Banyak orang Paskah dari negara sekitar Yerusalem datang supaya hidup kekal, dosanya diampuni. Inilah yang dikerjakan oleh Imam Kayafas. Jadi Imam Kayafas orangnya kaya raya karena pelataran Tuhan sebagai dagang. Oleh Yesus disebut sebagai sarang penyamun. Ini renungkan supaya mengerti. Sebelumnya 1000 tahun yang lalu, imam-imam itu kudus. Tiap Paskah, semua jemaat mempersembahkan domba, darahnya dipercikkan untuk pengampunan dosa. Sekarang darah yang dipercikkan oleh imam-imam dipakai cari uang untuk membeli persembahan yang ada di pelataran Bait Allah. Yesus mau mati di salib. Karena apa? Mengasihi kita orang berdosa. Yesus mau mati di salib. Darahnya untuk mengampuni dosa kita. Supaya kita hidup kudus. Maka darah Kristus bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Ini supaya direnungkan ya. Penyakit apa yang disembuhkan? Penyakit jiwa kita yang mati rohani. Disembuhkan sehingga hidup rohani. Baru sadar kalau kami hidup rohani, kami mau bersama Kristus, mati hidup bersama Kristus. Yesus mati, bangkit, aku mati, juga dibangkitkan. Sehingga Filipi 3:10 mengatakan apa? Yang kuingini, aku ingin bersekutu dengan penderitaan Kristus. Aku percaya pada kuasa kebangkitan Kristus. Kristus mati bangkit, aku mati pasti dibangkitkan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan apa? Kepada Maria yang Lazarus mati, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, mati akan hidup lagi. Nah, mati rohani akan hidup lagi, hidup kekal. Mati rohani, Lazarus masih hidup
di dunia, akhirnya akan mati juga. Kalau begitu ikut Yesus ini enak atau tidak? Enak atau tidak? Kok diam? Enak atau tidak? Enak. Tapi ingat, kamu harus mikul salib Kristus. Kristus memikul salib kita supaya kita hidup kudus. Kita juga harus menyalibkan daging kita supaya menaati firman. Kalau saudara tidak menyalibkan daging, saudara ingin mengikuti daging. Yaitu ingin kaya, ingin banyak istri, ingin serong, ingin zina kepada siapa aja, tidak pandang bulu. Inilah keinginan daging yang dosa yang harus disalibkan. Disalibkan, kami mau hidup sesuai firman Tuhan. Sebab satu-satunya jalan hidup diberkati Tuhan adalah mengerti firman Tuhan dan apa yang dilakukan. Sudahkah saudara mengikuti firman Tuhan? Ini yang harus saudara renungkan. Jadi, tanaman muda lemah, mudah mati, tapi tidak akan musnah atau hancur. Inilah Yesus. Walaupun dia dianggap mudah yang lemah, tapi tidak bisa menghancurkan dia. Tanah bisa membunuh di tanah kering. Ini mustahil. Tanah bisa tumbuh di tanah kering. Ini mustahil. Tapi kalau tanaman itu di tanah yang subur, diberi pupuk, bisa tumbuh, itu normal. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimanapun dia ditempatkan, tetap hidup terus, tidak bisa dimusnahkan. Di bawah pemerintahan Romawi, semua orang Kristen dihancurkan, dibunuh. Bahkan dalam zaman Nero, gereja dihancurkan. Orang-orang Yahudi dibunuh. Tapi apakah gereja bisa hancur? Tidak. Gereja tumbuh terus. Seperti negara komunis, tidak tahu gereja harus dihancurkan. Termasuk di Indonesia, gereja dihancurkan. Tapi apakah bisa musnah? Tidak. Makin dihancurkan, makin tumbuh. Hidup di tanah kering tetap bisa hidup. Satu gereja dihancurkan, tumbuh 100 gereja. Ada di mana? Ada di kita, termasuk gereja kita. Di mana yang mau menghancurkan sudah berhenti di tengah jalan. Itulah iman di tanah kering. Kami tetap beriman, segala kesulitan apapun juga, kami tetap bersandar pada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Sehingga iman mengatakan apa? Tanpa iman kamu tidak ada gunanya. Tanpa Roh Kudus hidupmu tidak ada gunanya. Tapi kalau saudara percaya bahwa Yesus juru selamatku dan Tuhan, maka aku tidak akan ditinggalkan. Aku selalu dapat upah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala pekerjaanmu ditambahkan. Apakah saudara mengerti? Carilah kerajaanmu dan kebenarannya. Filipi 14 ayat 17 mengatakan apa? Kerajaan Allah adalah bukan makan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena itu, aku mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, aku mati pasti masuk surga, kekal selama-lamanya. Ingat, hidup di dunia itu hanya sementara. Kira-kira saudara umurnya 100 lebih?
Ada yang bisa jawab? Saya tidak percaya kalau saudara di sini hidupnya nanti sampai 100 tahun. Tapi saya pada diriku sendiri, walaupun sudah tua, masih diberi hikmat untuk mengabarkan Injil. Ya mudah-mudahan saya bisa 100 tahun lebih. Kalau tidak ya memang Tuhan memanggil saya. Saya siap dipanggil. Karena iman saya pasti masuk surga. Saudara ingin umur panjang atau umur pendek? Diam aja kalau ditanya. Kenapa Kas kok diam aja Kas? Apa yang kamu pikir? Ngomong aja, ingin panjang ya ingin panjang. Ingin pendek ya ingin pendek. Kalau nanti saya pulang dipanggil Tuhan, ya puji Tuhan. Itu kalau saudara beriman. Kami hidup mau perang melawan iblis. Saya tidak mau mati sebelum iblis dihancurkan. Pakailah diri kami Tuhan sebagai pedang untuk memenggal kepala iblis atau kepala ular. Sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3:15. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Keturunan ular akan menghancurkan tumitmu. Sekarang ada 2 tinju mati-matian. Wis bebas, ndak dihentikan sak karepmu. Ngantek salah satu kalah. Kita ditendang kaki saya sengkleh, ndak iso berdiri. Tapi kesempatan baik saya menghantam kepalanya ajur. Pilih mana? Itulah kalau kepalanya hancur dia sudah tidak bisa apa-apa. Kalau kaki saya patah kami masih bisa berjalan. Itu namanya perkelahian sampai titik darah penghabisan. Sampai darah dicurahkan paling akhir. Kami tetap bertempur melawan si kegelapan, yaitu iblis kepala ular. Ngerti? Ngerti atau belum? Kalau belum tak jelaskan lagi. Mengerti? Siap mati untuk perang melawan iblis yang diwakili oleh ular. Ditinjau dari keturunannya, tadi sudah saya jelaskan. Yesus tidak punya apa-apa atas keberadaannya. Kalau Yesus itu lahir dari Raja Romawi, dia punya kekuatan. Tapi Yesus lahir dari orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya menang-menang. Nah, inilah mengapa Yesus lahir di antara orang miskin. Karena Yesus mengasihi orang miskin, supaya orang miskin seperti saya taat pada Bapa yang mengutus aku. Apa yang kukatakan dan percaya pada Bapa yang mengutus aku, saudara sudah pindah dari mati rohani ke hidup rohani. Dibaca damai dengan Allah, sering dibaca, terus akhirnya tambah lama, tambah mengerti. Amsal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, mengenal yang Maha Kudus itu orang Kristen harus mengerti ya. Mengenal yang Maha Kudus. Kalau mengenal yang Maha Kudus, kamu melakukan kehendaknya, sekali-kali kamu tidak akan ditinggalkan. Orang lain sibuk, kesulitan, usahanya jatuh. Aku tidak. Aku tiap hari bekerja. Aku makan tiap hari secukupnya. Kalau ada kelimpahannya untuk mengabarkan Injil dan memberkati orang lain. Inilah yang dinamakan bahwa
Bapak tidak mempermalukan dalam hidupmu. Sebetulnya mengerti itu enak ya, tapi yang berat itu melakukan. Kamu diberkati banyak, menggunakan uang untuk mengabarkan Injil, untuk membangun pertumbuhan gereja, untuk retreat, mau atau tidak. Ini loh yang dikatakan hidupku adalah mempersembahkan tubuhku sebagai ibadah yang sejati. Jadi banyak orang Kristen KTP. Ibadah yang sejati mau mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Kalau saudara imani kurang kuat, mengeluarkan uang itu pelit. Karena itu orang Yahudi terkenal orang yang paling pelit. Ngoyak-ngoyak perpuluhan. Matius 23:23. Tetapi Matius 24:24 ada nabi-nabi palsu. Banyak orang yang ikut Yesus, ikut nabi palsu. Bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan seperti Yesus, seperti Mesias. Jadi pada zaman akhir, di sana ada Mesias, di sana ada Mesias. Kamu ikut Mesias yang mana? Mesias yang menyertaiku. Immanuel bersertaku. Aku tetap percaya pada Mesias yang menyertaiku. Karena itu kamu mengabarkan Injil, aku akan memberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang memimpin kamu untuk mengajar. Jadi saudara harus mengajar pada anak cucunya, majelis pada jemaat sini. Demikian juga hamba Tuhan, supaya mengenal Mesias yang benar. Mesias yang benar menderita untuk menebus dosa kita. Jangan seperti orang Yahudi mengharapkan Mesias jadi raja dunia untuk menghancurkan tentara Romawi. Semua menang, dipimpin Mesias, kekal selamanya. Lah ini bilang, jadi menganggap Mesias jadi manusia itu hidup terus. Mesias sebagai manusia pada akhirnya pasti mati. Dan kalau mati ya dikuburkan seperti kita. Tapi imannya, taatnya pada Allah, taat sampai mati di kayu salib. Karena itu berpikirlah dengan pikiran Kristus. Ya seorang Allah menjadi manusia yang miskin, tapi taat kepada Bapa, taat sampai mati untuk menubatkan saudara yang ada di sini. Bisa diterima? Kalau bisa betul ya. Jadi para ragu-ragu nanti saudara kalau mengalami kesulitan, yang disalahkan Tuhan. Tuhan ini bisa disalahkan atau tidak? Tidak bisa. Yang salah dirimu sendiri. Hidupmu hanya ingin berkat. Kamu diberkati harus jadi berkat. Itu yang harus direnungkan saudara. Seberapa besar berkat saudara, gunakanlah untuk mengasihi orang lain yang mengalami segala kesulitan. Kamu tinggal di mana? Lihat tangga kirimu yang belum mengenal Kristus. Dia sakit, beri makanan supaya tidak lapar. Beri uang untuk beli obat. Itu sudah menjadi terang Kristus. Kami hidup harus menjadi garam dan terang dunia. Enak ya ikut Yesus sih. Kita memikirkan harta dunia rana gunane kok. Kalau saudara kaya nanti, hartamu bisa dibawa enggak? Enggak bisa. Lalu sing mati sapa? Ya kita ini. Kalau ada jemaat kita meninggal kaya raya, enggak punya anak, enggak punya menantu, enggak punya istri, karena sudah duda. Lalu berkatnya untuk siapa? Ya untuk jemaat di sini. Dia sendiri binasa karena hidupnya di bawah kuasa dunia, harta dunia. Ditinjau dari kebangsaan. Yesus adalah bangsa Yahudi, bukan bangsa Roma. Dan kaisarnya kaya raya, anaknya juga ikut kaya.
ditinjau dari pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang-orang bodoh, orang nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang tersingkir. Pengikut itu orang-orang yang susah. Tapi Yesus memelihara dia. Jangan takut menghadapi kesulitan. Aku menyertai engkau. Kamu tahu, 2 roti 5 kan jadi 5.000. Lebih sampai 10.000. Kamu tahu bahwa aku datang untuk memberi berkat yang percaya kepadaku. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan apa? Dalam Yohanes 6 ayat 3. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini tidak akan kehausan dan kelaparan. Apakah artinya roti hidup? Bahwa tubuh Kristus, tubuh hidup, tidak pernah mati. Karena itu supaya kamu punya tubuh hidup, makanlah dagingku, minumlah darahku. Artinya mau bersekutu dengan kehidupan Kristus. Enak. Tapi orang-orang kaget, waduh keras ajarannya. Bagaimana saya makan dagingnya dan minum darahnya? Akhirnya banyak yang keluar. Tinggal murid-muridnya. Apakah kamu tidak pergi juga? Tidak Tuhan. Aku mengerti apa yang diartikan Tuhan. Kami ikut perjamuan kudus. Makan roti, makan tubuh yang hidup. Minum anggir, minum darah pengampunan dosa. Mati hidup, aku bersama Tuhan. Kalau saudara perjamuan kudus itu, malam Sabtu kita doa apa? Doa apa? Kalau kamu setiap minggu pertama perjamuan kudus, cek diri saya, diri saudara. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Makan roti dan minum darah penghapus dosa. Itulah suatu kesatuan yang tidak dipisahkan antara kami manusia dan Tuhan yang memberi hidup kami. Jadi jangan saudara datang ikut perjamuan kudus sudah pulang dari gereja, golek duit. Untuk apa? Untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya. Tetapi yang mau bersekutu dengan Tuhan, habis gereja kami pulang untuk melayani Tuhan, untuk memberikan berkat bagi yang sakit. Jadi hari Minggu itu penuh kasih. Tuhan Yesus menyembuhkan hari Sabat dituduh apa? Melanggar Tuhan. Apakah aku melanggar? Kalau dombamu masuk sumur, kamu ambil atau tidak? Gak bisa jawab ahli Taurat. Jadi hari Sabat boleh melayani untuk mengasihi orang lain. Itu boleh. Itu diterapkan oleh Yesus. Tetapi mengapa ahli Taurat dan imam-imam makin benci, dengki, akhirnya membunuh dia? Karena dirinya sudah dikuasai daging. Tapi bagi kita, puji Tuhan, melalui kematian-Mu Tuhan, Engkau selalu memberkati kami secukupnya. Dan bisa untuk hidup kami sampai selama-lamanya, sampai dipanggil Tuhan, kami akan menjadi garam dan terang dunia. Bisa diterima? Kalau bisa ya. Kalau kurang ragu-ragu tanya aja, enggak apa-apa. Supaya hidupmu dalam masa sulit ini selalu dicukupi Tuhan. Iya. Jadi kalau ke gereja, jangan Tuhan menunggu saudara, tapi saudara harus menunggu Tuhan. Ingat, 5 darah yang pandai dan bodoh. Ia menunggu kedatangan Tuhan. Yang bodoh habis lari mencari minyak. Yang persiapannya mempelai datang, ia masuk ke gedung ditutup.
Manusia hidup harus berjaga-jaga, sebab tidak tahu kapan Tuhan datang. Berjaga-jagalah, sehingga waktu Tuhan datang, kamu bisa menyambut Sang Juru Selamat dan bersama Dia naik ke Taman Firdaus. Ditinjau secara alamiah ya. Hidupnya bertentangan dengan manusia alamiah. Ditempeleng pipi kanan, diberikan pipi kiri. Artinya apa? Yesus itu mengasihi orang, tidak mau membalas. Tempelenglah enggak apa-apa. Kalau kurang baju, ambillah baju saya. Kalau lapar, ini saya ada makanan, makanlah. Kalau minum, minumlah. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan hari ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Segalanya pasti akan diberikan. Juga berlaku di gereja. Banyak gereja dihancurkan, bangkit lagi. Zaman Nero dihancurkan, bangkit lagi. Di Indonesia dirobohkan, makin banyak tumbuh gereja. Sekarang kalau saudara pikir ya, gereja yang dibakar, dirobohkan, sama gereja yang tumbuh banyak mana? Banyak mana? Banyak yang tumbuh. Ini yang harus saudara renungkan. Karena ketaatanmu, gerejaku dibakar, saya mengucap syukur. Tuhan tidak berbeda karena tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan, gereja yang roboh ini akan kubangun. Lucunya dan anehnya saat ini, gereja yang dibakar kalau berdiri lebih jelek atau lebih baik? Lebih baik. Itulah Tuhan mengasihi saudara. Kalau kamu bekerja dalam kesulitan apapun, Tuhan pasti buka jalan. Asal berkatmu yang utama adalah untuk meluaskan kerajaan Allah. Kalau bisa merenungkan, renungkanlah. Kalau merenungkan, harus kami bisa melakukan. Kalau kami tidak melakukan, rugilah kami hidup di dunia. Walaupun hartaku sebanyak-banyaknya, mati tetap akan binasa. Jadi kumpullah harta di surga. Mengumpulkan harta di surga ini gampang atau enggak? Saudara gampang kalau saudara mengerti. Saya punya uang, di jalan ada orang minta-minta. Kebetulan saya bawa beras 2 sak, 10 kilo, 10 kilo, 5 kilo, atau 5 kilo. Saya kok mengasihi orang itu. Ini Pak, saya beri beras untuk makan. Ini berkat dari Tuhan Yesus. Ingat ya, kalau memberi katakan berkat dari Tuhan Yesus, bukan dari saya. Sehingga orangnya mengerti siapakah Tuhan Yesus. Barang siapa mencari Tuhan Yesus, pasti dibuka jalan. Sehingga mengenal Yesus, Juru Selamat, Kristus dan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang kami bertobat. Kami bertobat. Bertobat itu artinya apa? Menerima Yesus. Ini dieling-eling ya. Kalau tidak ngerti bertobat ya repot. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan waktu masih di dunia, Yesus mengabarkan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Mengapa sudah dekat? Sebab rajanya adalah saya. Percaya saya berarti memberitakan kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis juga gitu. Ini Yohanes nggak ada kemana? Apa? Oh, di remaja. Ya, puji Tuhan. Jadi ingat ya, kita itu adalah gambar Allah.
kita diberi napas. Napas bisa hidup tuh, yang hidup adalah jiwanya. Jiwa itu kekal sampai selama-lamanya. Jiwa itu harus dikuduskan, harus dibenarkan, sehingga kami mati pun akan hidup kekal bersama Kristus. Kalau gereja mengalami penderitaan adalah gereja yang benar. Banyak gereja sekarang kosong. Itu secara kasat mata ya. Tapi dalamnya saya tidak tahu. Kemana dia perginya? Atau ingin cari ke gereja yang besar yang memberi berkat. Nah ini, gereja tidak pernah kosong. Kalau gereja Injili yang kelihatannya kecil, tapi bahan banting lama-lama jadi besar. Kalau gereja yang kaya, lama-lama jadi miskin. Karena pengharapannya pada harta dunia. Kalau kita pengharapannya pada juru selamat, tinggal pilih mana. Gereja kecil ini akan menjadi besar kalau Injil yang diutamakan. Sebab Injil itu perintah Tuhan atau tidak? Perintah Tuhan atau tidak? Perintah Tuhan. Kamu harus mengabarkan Injil. Akan kuberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kamu. Saudara, ikut gereja sudah bagus. Jadi majelis, jadi guru sekolah minggu. Tapi ajarlah anak-anak kecil itu hanya tidak goyah, tetap memberitakan Injil, amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang harus dilakukan. Karena itu banyak rintangan-rintangan yang dihadapi dalam pekabaran Injil. Orang yang keras kepala jika berita Injil tetap nolak terus yang nanti akan binasa. Orang yang acuh tidak acuh pada Injil, sudah ke gereja pulang masih ngurusi uang. Cinta uang menghancurkan dirinya sendiri. Orang ateis yang anti Kristen, dia merasa menang. Nanti dalam zaman akhir, Gog Magog adalah orang dari utara yang tidak senang pada Injil yang akan menguasai dunia. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia itu dengan senjata nuklir kok ditiup, acur enggak? Tiupan Yesus itu menghancurkan senjata yang berat apapun juga. Nanti dibaca di Alkitab. Orang yang fanatik, hanya agamaku yang benar. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Agama tidak bisa menyelamatkan. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan siapa? Yang mengikut Kristus. Mati hidup, aku mengikut Kristus. Nah itu. Nyanyian itu sebetulnya bagus ya. Kalau saudara menyanyi, hidup ini adalah kesempatan, gunakan. Nyanyian itu kalau kamu ikuti, akhirnya situ tahu ayat-ayatnya secara otomatis. Nah itu kamu pegang dalam hidupmu sebagai pedang roh. Orang Kristen harus punya pedang roh. Kalau tidak punya pedang roh, ya tidak bisa menang. Karena musuh dihancurkan hanya oleh karena pedang. Sudah punya pedang? Sudah ada Roh Kudus dalam diri saudara? Kalau punya Roh Kudus, pasti saudara dipimpin dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang fanatik dengan agamanya, agamanya lamanya, seperti orang Yunani, itu bisa membuat kebudayaannya
seperti di Tokyo, di Jepang. Dia tidak punya agama pun juga, hanya agama Shinto. Shinto itu adalah orang yang penuh kasih. Dia kuat negaranya, menyerang menang, tapi kasihnya ada atau tidak. Itulah Shintoisme. Supaya mengerti apa arti Shintoisme. Shinto ini untuk menyenangkan diri sendiri, akhirnya pun juga binasa. Jadi agama apapun tidak bisa menyelamatkan. Yang tidak percaya surga dan neraka. Saudara percaya surga? Percaya surga enggak? Surga itu apa? Dunia yang baru yang sudah rusak nih akan dihancurkan, lalu timbul dunia baru. Jadi kalau gitu ada yang mengatakan surga di atas langit biru. Surga ada di mana-mana. Saya percaya yang ketiga, surga ada di bumi. Karena bumi yang lama sudah dihapus, jadi bumi yang baru. Kita percaya Yesus akan dilahir barukan menjadi murid Yesus yang setia. Sama kalau dulu. Jadi saudara jangan mikir kalau di surga memuji terus setiap hari. Memuji terus bosan atau enggak? Saudara bosan enggak? Ke surga enak kok memuji terus. Itu yang pendapatannya keliru. Surga disediakan untuk saudara. Makan buah-buahan segalanya ada. Tinggal kamu memelihara. Takut, tetap taat yang memelihara. Jangan seperti Adam, diberi seorang penolong, tergigit oleh ular, yaitu iblis. Makan buah, akhirnya keluar dari Taman Eden. Masuk ke tanah yang tandus. Tapi Tuhan juga memberi perintah, kamu harus makan dengan cucuran air mata dan keringat. Tapi di surga kalau kita lihat Wahyu, di surga tidak ada tetesan air mata, cucuran air mata tidak ada. Hidupnya bahagia, mau makan apa bisa. Dan tidak lupa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi jangan pikir, kalau saudara pikir, wah di sana menyembah, memuji Tuhan terus, saudara kesel, saudara lelah. Karena itu harus belajar, apakah surga dan apakah neraka itu. Jangan terbawa oleh ajaran sesat. Orang Kristen banyak ajarannya sesat. Saksi Yehova, percaya Allah, tapi tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah ajaran sesat. Apalagi ajaran setan lagi. Istrimu istriku, pacarmu pacarku. Mari kita bersenang-senang. Yaitu children of God. Binasa. Itu ajaran sesat. Jangan diikuti. Bagaimana menghadapi tanah kering? Saat ini kita hidup di tanah kering. Saat ini banyak kesulitan, mencari berkat sulit. Apakah saudara mencari berkat sulit? Sulit atau tidak? Saya tanya diam. Kalau tanya jangan diam. Kalau tanya dijawab. Sehingga menjawab, imanmu makin tumbuh. Sekarang ini usahamu melorot atau tidak? Tidak, asal sama bekerja diperintahkan Tuhan, kamu harus bekerja dengan tangan dan kakimu. Kamu dapat uang, yang utama adalah untuk pekabaran Injil. Kelebihannya untuk membangun rumah tanggamu. Jadi itu, jangan langsung tidak gereja, bekerja cari uang. Cinta uang menghancurkan dirinya sendiri. Saudara cinta uang atau kasih uang? Kasih uang, kasihlah yang kekurangan. Seperti Yesus
mengasihi yang sakit, walaupun hari Sabat dia menyembuhkan. Itulah yang dikatakan tadi dalam nubuat Yesus, Ratu Raja keadilan dan kasih. Keadilan dan kasih dinyatakan di salib Golgota. Allah mengasihi orang berdosa yang mau bertobat. Yang tidak mau bertobat juga akan diadili. Nah, itu kasih dan adil. Karena hidup Kristen adalah hidup agape. Artinya apa? Kan sudah sering mendengar ya. Kita hidup Kristen agape. Artinya apa? Tahu kan? Hah? Tahu? Hah? Kasih Kristus. Kasih agape, kasih Kristus. Kamu hidup seperti Kristus mengasihi saudara. Ingat ya, kasih agape dipegang erat-erat, disimpan dalam hati, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan ya, menjadi orang Kristen itu karena Tuhan itu apa? Mari kita baca Yohanes 16 29-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33, Pak. Ya. Demikian firman Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya cari cerai-berai. Kemana perginya? Minta keselamatan diri sendiri. Tapi Yesus memberitahu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku bukan yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu takut, kamu dianiaya, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Siap aku ikut aku, mati hidup. Nah, ini terang-terangan sekarang Yesus. Kalau dulu sering pakai perumpamaan atau biasa. Sekarang lihat hati Kristus. Ibrani 4, 14, 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Ya. Tuhan Yesus sih tahu kok perasaan saudara. Kok sekarang resesi, aku dipecat dari pekerjaan, aku bangkrut. Tapi merasakan Yesus, kamu jangan takut.
Kamu diberi tangan dan kaki untuk apa? Kaki untuk berjalan, tangan untuk mencangkul. Apa yang mau tanam pasti tumbuh, walaupun tanahnya kering. Sebab yang menumbuhkan adalah Tuhan sendiri. Kamu dapat berkat itu adalah anugerah Tuhan. Sadar, kamu punya mobil, itu anugerah Tuhan, bukan usahamu. Lalu mobilmu untuk apa, guys? Nah, itu bagus. Inilah anak Tuhan. Contoh Lukas. Lukas adalah seorang pandai, seorang dokter. Ngerti kalau Lukas dokter? Sudah? Lukas dokter ngerti, guys? Apa? Ya tabib ya dokter, bisa menyembuhkan,